Yang banana caca, banana hijau. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir pada pelaksanaan aksi nyata kami berdua sebagai TPP Angkatan 11. Saya Desi Rahayu dan saya Dian Barasati. Kali ini kami akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita dalam pendidikan kita menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Kemudian mau langsung mulai atau oke. Di sini ada dua, kita langsung ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama Biokur, silakan membaca Biokur. Soal pertama, Risa dan Nana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Risa bahwa anak menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Risa di sosial media. Ini yang pertama ya Bu Desi ya. Kita mulai dari kasus yang pertama Bapak Ibu ya. Ini sebagai kasus pembuka kita menjadi pertanyaan pemantik kita kali ini. Bila Anda adalah seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus anak tersebut Bapak? Untuk kasus yang pertama. Ya, apa yang akan diurus lakukan jika ada murid diurus di dalam kelas yang berkata kasar? Oke, mengingatkan. Tapi kita harus dengan menggunakan bahasa yang halus karena posisinya di depan anak-anak. Mengingatkan saja. Ada lagi? Apa lagi ya? Tambahan dari saya. Boleh. Kita mengikuti sebagai guru mengikuti peran sudah diterapkan di sekolah. Kalau sekolah kita sudah ada miskondak, itu. Sebagai konsekuensi yang sudah dilakukan. Kalau saya kan itu kan pengaduan, jadi mau cross-check dulu apakah benar. Di cross-check dulu ya, nggak langsung serta-merta ditindak aja. Ya, kayak dulu bisa dan hanya dipanggil dulu bagaimana, Pak Anunya itu gimana? Pak Fadlis. Kita perlu adanya konfirmasi ya antara pengadu dan pelaku. Oh, jadi ditemukan dua-duanya. Konsiliasi dulu ya Pak ya. Setelah itu memang ditemukan kebenarannya, baru langkah selanjutnya baru himbauan kepada pelaku untuk sesuai dengan aturan. Jadi intinya adalah pertama mengingatkan, kedua menerapkan sistem FSL dan GSL karena kita sudah ada sistem itu dan jangan lupa untuk cross check atau konfirmasi gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2 Bu Esi. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran yang pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata kasar di dalam kolom chat mengejek teman-temannya. Ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku atau pembelajaran daring. Lalu bagaimana kita sebagai guru ketika kita menghadapi Bapak dan Ibu seperti apa? Ibu Esi, kalau Ibu Esi melihat murid Ibu Esi seperti apa yang akan Ibu Esi lakukan? Oke, yang saya lakukan adalah menegurnya. Selain menegur, ada lagi nggak Bu yang akan Ibu lakukan pada Anto? Selain menegur, jadi memberitahu, membimbing ya, supaya menjadi lebih baik ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya akan, karena kita lagi sedang belajar jarak jauh, saya akan japri diri. Teknologi ya.
awal diskusi kita bahwasanya hari ini kami berdua akan mencoba memberitahukan mengenai apa saja yang harus kita lakukan untuk memberikan sebuah kontrol disiplin pada siswa dengan cara yang benar. Itu ya Bapak. Kami di sekolah ini ya, terutama di sekolah karena jangan sampai bahwa apa yang kita lakukan pada anak ini menjadi sebuah perasaan sedih dan terluka di hati anak. Niatnya mau mendisiplinkan tapi malah justru menimbulkan kebencian dan trauma. Kita next ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol menurut Diani Gosen dalam bukunya Restitution, Restore, School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat kepada murid, apakah sudah memerdekakan, sudah memerdekakan murid, atau bagaimana dan mengapa? Menurut Bapak Ibu, apakah selama ini cara Bapak Ibu mendisiplinkan anak-anak sudah cukup efektif atau belum? Sudahkah cukup efektif Bapak Ibu? Misalnya di sekolah kita ada masalah seperti yang baru saja terjadi, apa ya Bapak Ibu ya? Misalnya siswa yang masih sering memakai sepatu outdoor di lingkungan indoor misalnya. Kira-kira apakah sudah efektif Bapak Ibu? Atau masih perlu perbaikan? Tentunya untuk sistem itu pasti akan update terus ya. Jadi untuk saat ini ya mungkin terkait dengan pelanggaran yang sudah ada masih belum efektif. Masih belum efektif. Karena penerapan sistem itu belum diterapkan oleh semua guru. Karena itu hanya ada beberapa guru yang aware terhadap masalah tersebut. Dan sistem itu bisa berlaku keseluruhan ketika guru seluruh warga sekolah itu paham dengan aturan dan juga bisa mengikuti aturan besar bersama. Oke, Mas Profesor tambahan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kita kalau mau ambil garis besarnya sebagus-bagusnya sistem atau aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekolah, kalau tidak ada kolaborasi antar guru, ya tidak akan berjalan gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini 5 posisi kontrol yang akan kita kenalkan Bapak Ibu. Ini kita refleksi Bapak Ibu kita berada pada posisi apa dalam mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu membuat rasa bersalah. Jadi contohnya itu biasanya ada di karakteristik itu biasanya ada di dialog yang kita pakai. Ini kalau yang biasanya saya pakai ini begini Bapak Ibu, kalau yang membuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu ketika di kelas melakukan anak sudah disiplin terus Bapak Ibu bilang begini, kalau kamu selalu begini, nanti yang dianggap nggak bisa kerja, gurunya, ayo kamu tulis. Nah, itu kita sudah membuat rasa bersalah pada anak, membuat anak terbawa pada suasana hati kita, membuat mereka saya salah nih kayaknya. Nah, seperti itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Iya, betul. Lalu yang kedua adalah memantau. Memantau itu lebih ke kita hanya mengamati siswa, lalu pada saat ada masalah kita mengikuti peraturan yang ada tanpa memikirkan sebenarnya kenapa sih atau bagaimana sih, mengapa si anak ini bisa melakukan hal seperti itu, misalnya melakukan sebuah kesalahan atau melanggar aturan. Kita tidak mengindahkan alasannya, lalu bagaimana perasaannya si anak ini gitu. Yang penting sudah karena ada MSL GSL sudah kita pakai MSL GSL itu sebagai Contoh pemantau itu seperti ini Bapak Ibu. Pernahkah kita melihat ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, lalu kita bilang ke anak-anak, ambil MSL level 2 karena tidak mengerjakan tugas ada di MSL level 2, lalu kemudian konsekuensinya adalah
kerjakan kembali tugasmu. Nah itu memberikan hukuman hanya sesuai dari peraturan yang ada. Ini memantul, hanya memantau tanpa menggali dari alasannya. Lanjut posisi teman. Jadi posisi teman itu lebih yang memposisikan diri kita itu sejajar dengan siswa Bapak Ibu. Jadi kalau di dialog itu lebih ke informal ya gitu. Jadi contohnya misalnya kita ini banyak ya kalau pengen dekat sama siswa biasanya memposisikan diri kita sebagai teman. Pada saat mereka merasa melakukan kesalahan, hal itu juga kadang tanpa kita sadari kita juga memposisikan kita sendiri sebagai teman gitu. Contohnya berisi. Kalau contohnya dari posisi sebagai teman ini, sometimes kita membuat anak jadi lupa bahwa kita ini guru mereka. Jadi mereka jadi lupa hormat terhadap kita. Desi doang. Udahlah. Jadi seperti itu kalau yang teman Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya manajer. Mungkin penghukum dulu Bapak Ibu. Nah kalau sebagai penghukum itu contohnya misalnya anak datang terlambat, kita tidak tahu dia datang terlambat kenapa, kita dari jauh sudah besar gitu. Itu penghukum Bapak Ibu. Atau go. Nah itu penghukum. Itu sebenarnya penghukum Bapak Ibu. Sebaliknya kita sebagai guru itu ada di posisi yang manajer Bapak Ibu. Di mana kita di awal itu harus melakukan diskusi atau mengobservasi atau mewawancarai dulu siswa yang bersangkutan apa sih sebenarnya yang terjadi, menggali dulu, lalu apa sih alasannya, kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang sebenarnya yang hilang dari dia hingga si anak itu melakukan kesalahan. Setelah itu baru apa sih? Nah ini di manajer ini, posisi manajer ini biasanya kita mengenal sebuah upaya penyelesaian masalah yang kita beri namanya segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah pakai ini Bapak Ibu jauh dari sebelum Pak Hadi dan tim yang membuat ini, sekolah ini itu sudah membuat ini dulu dengan sebutan SCM dengan dua perangkatnya GSL dan FSL. Hanya saja penerapannya kita belum segitiga restitusi. Kalau kita lihat di FSL dan GSL itu kan sebenarnya konsekuensi based on students by student. Jadi anak diminta untuk mencari sendiri konsekuensi yang tepat dari kesalahan yang dia punya. Nah, ini yang akan kami jelaskan mengenai segitiga restitusi yang seharusnya kita lakukan pada anak. Jujur Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini saya masih belum bisa sampai sekarang dan masih berlatih agak geli dengan bahasa yang sedikit positif gitu. Karena anak-anak tuh enggak, ini bukan sesi banget nih gitu. Karena biasanya saya kalau sama anak ya teriak. Nah, ini kita akan mencoba, nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu berdua memposisikan diri sebagai murid dan guru mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, segitiga restitusi ini sesuai dengan namanya segitiga memiliki 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama stabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dan mencari solusi. Nah, solusi ini yang biasanya kita agak kurang nih Bapak Ibu. Yang penting MSL, GSL sudah. Ini sudah solusinya nanti dia gitu ya. Solusinya kadang-kadang tidak ada kadang-kadang. Seperti itu. Nah, di menstabilkan identitas ini ada beberapa bagian lagi Bapak Ibu. Di tahap ini tuh kita tuh sebagai guru mencoba untuk menenangkan emosi dan mengembalikan keadaan seseorang ke kondisi stabil. Jadi biasanya itu siswa kalau melakukan kesalahan, apalagi anak-anak SMA itu sudah mengerti kalau dia melakukan kesalahan ya berarti ya. Jadi kadang mereka merasa takut yang ujungnya adalah berbohong dan lain sebagainya. Nah di tahap ini kita
coba untuk menstabilkan identitas siswa tersebut yang bermasalah tadi, untuk ditenangkan dulu emosinya supaya stabil, supaya satu gelombang dulu sama kita, supaya dia bisa bercerita sama kita. Nah, karena itu bagi kita untuk memposisikan diri kita itu ada di sepatu anak. Betul. Kayak saya contohnya ini menstabilkan emosi. Ada anak tantrum, nangis, ngamuk di kelas karena kemudian bully dia. Kalau kita lihat secara ini tuh kelihatannya seperti lebay ya Bapak Ibu. Lebay banget sih nanti sampai segitunya. Kalau kita nggak mendekatkan diri ke mereka, ya mereka makin menjadi bisa. Kita bisa melakukan sebuah pendekatan seperti ibu tahu hatimu sedih karena kamu. Nah itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita tuh kayak berusaha untuk simpati empati dulu kan. Memahami bahwa perasaan anak hari ini lagi marah, jengkel, kesel, kecewa, terus kemudian sedih dan sebagainya. Nah itu menstabilkan identitas ada di situ Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Lalu kita next ya. Lalu yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan emosi siswa yang bermasalah, kita coba untuk masuk ke mereka gitu. Iya, iya saya tahu kamu melakukan ini karena misalnya tadi tantrum, marah-marah, jerit-jerit di kelas. Iya, saya tahu kamu melakukan ini karena sedih misalnya. Kita memvalidasi dulu. Iya, memang harusnya begitu. Tapi ada baiknya kamu seharusnya mengontrol dirimu, misalnya begitu ya. Apakah menurutmu menyampaikan perasaan dengan cara seperti itu adalah perbuatan yang baik? Jadi kembalikan ke siswa. Jangan sampai kita langsung judge. Ngapain sih kamu marah-marah? Jangan sampai begitu, Bapak Ibu. Itu akan membuat jarak antara kita dan juga siswa tersebut. Akhirnya kita tidak bisa menggali apa yang terjadi dan alasan apa di balik penyimpangan si siswa tersebut gitu. Dan ini yang terakhir, menanyakan keyakinan dan mencari solusi. Nah, ini kita tuh punya keyakinan kelas. Kita tuh bentuknya MSL dan BSL ya Bapak Ibu. Itu dan keyakinan kelas itu keyakinan sekolah yang kita punya Bapak Ibu. Mencari solusinya adalah bukan kita yang menentukan tapi anak-anak. Menurutmu, kalau kamu sudah seperti ini, kamu mukul temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan mereka mencari solusi. Biasanya mereka bilang minta maaf, ya. Bahwa masalah tidak hanya selesai hanya dengan meminta maaf. Ada solusi lain nggak yang bisa kamu berikan? Nah, itu merupakan salah satu dari tahap mencari solusi. Tapi kadang juga kita memberikan konsekuensi tidak sesuai dengan apa yang disalahkan oleh anak-anak yang baik Bapak Ibu. Contohnya ini ada kondisi real sih sebenarnya ya di sini gitu. Pada saat anak-anak di awal sekolah memakai kaos kaki yang salah, gitu ya, memakai kaos kaki yang salah. Konsekuensi yang bisa kita berikan kepada anak-anak apa dari kaos kaki yang salah tersebut? Harusnya yang sesuai dengan kesalahannya. Kesalahannya adalah tentang kaos kaki, maka solusinya harusnya tentang kaos kaki seperti itu Bapak Ibu. Tidak perlu memberikan konsekuensi di luar dari kesalahan yang dia berbuat. Betul. Nah, kalau diformulasikan Bapak Ibu, kalau dalam dialog itu biasanya ada nggak kondisi? Kalau di bagian pertama menstabilkan emosi atau menstabilkan identitas itu biasanya ditandai dengan kata-kata apa Bu Desi? Menangis itu tidak apa-apa. Ini contohnya sesuatu hal yang lumrah untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perasaanmu. Atau marah itu sesuatu hal yang manusiawi karena manusia sejatinya memiliki keterbatasan dalam menahan atau mengontrol emosi. Nah, kita kayak menempatkan posisi kita pada perasaan dia. Tapi pada akhirnya nanti kita memilih mereka untuk
menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Kalau divalidasi, Kalau yang divalidasi ini baru kita bertanya, apakah dengan menangis menyelesaikan masalah? Apakah menurutmu dengan menangis masalahmu menjadi selesai? Apakah itu cara terbaik bagimu dalam menyelesaikan masalah? Ini kayak kita meminta anak-anak untuk berpikir, ini yang mereka lakukan benar nggak ya? Salah nggak ya? Jadi kita ajak mereka untuk berpikir bahwa perbuatan yang mereka lakukan sejatinya tidak selamanya benar. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang menanyakan keyakinan ini kita diminta untuk mengiring anak-anak pada keyakinan atau aturan yang kita punya di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Apa yang kita sepakati bersama? Itu ada di MSC dan desa ya Bapak Ibu. Bahwasanya berantem itu salah, mencuri itu salah, tidak benar, tidak baik. Bahwa ketika kamu mencuri akan ada hak orang lain yang akan direnggut, akan dirampas. Bahwa ketika kamu berantem atau berkelahi akan ada temanmu yang terluka. Bahkan bukan cuma temanmu tapi dirimu sendiri terluka. Itu keyakinan. Kita mengajak mereka merefleksi aturan di dalam tahap menyampaikan menanyakan keyakinan. Baru diajak menentukan solusi yang tepat dari perbuatan yang mereka lakukan apa. Seperti misalnya kemarin kasus yang terjadi adalah kasus anak-anak yang kabur dari asrama, gitu ya Bapak Ibu. Saya coba praktekkan segitiga restitusi pada kejadian tersebut Bapak Ibu. Terus mereka mengatakan bahwasanya, oh iya Bu, solusi yang tepat ya kita minta maaf nanti pada supervisor Wisma. Setelah itu apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin Bu, kita bisa menambahkan adanya aktivitas 1 jam malam di Wisma di mana kita menjaga kebersamaan kita supaya kita nggak bosan dan kabur dari asrama. Nah itu solusi yang bisa mereka ciptakan. Minta maaf itu sudah pasti. Ketika mereka berbuat salah harus minta maaf. Tapi solusi minta maaf itu tidak bisa. Harus ada solusi lain yang bisa mereka berikan. betul. Alangkah baiknya ada follow up lagi ke depannya ke orang tua misalnya, atau ke homeroom atau ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah sehingga penyimpangan yang terjadi pada siswa itu tidak akan terjadi lagi. Itu kira-kira. Nah, kira-kira sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang segitiga restitusi dan budaya positif yang ada di sekolah kita? Cukup? Kalau cukup kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Intinya kita praktekkan tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti segitiga restitusi ini kan biasanya dilakukan dialog yang dilakukan orang tua ke siswa atau guru ke siswa pada saat menghadapi siswa yang melakukan penyimpangan terhadap aturan gitu ya kira-kira. Nah jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan Ada kasus ya Bapak Ibu. Di sini ada kasus. Nanti Bapak Ibu diminta untuk praktek. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi. ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Ya. ya. Silakan di sini Bapak Ibu mau kasus yang seperti apa Bapak Ibu. Ini ada kasus A, B, dan C Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa bohong. Oh, ada yang muridnya dua ya. Maka Bapak Ibu berdiskusi, nanti hasil diskusinya akan saya rekam ya Bapak Ibu. 10 menit ya Bapak Ibu yang menjawab ya. Oh sama saya deh yang bayar. Saya ke kamar mandi dulu ya. Iya boleh. Kata-katanya di sini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan dulu, yang kedua bertanya, memvalidasi tindakannya sudah benar atau salah itu, lalu ketiga baru menyesuaikan atau menanyakan lagi. Sebenarnya sesuai belum sih sama keyakinan keyakinan yang ada di sekolah. Ayo Ibu Lurus dibaca dulu. Nanti kita praktek ya Ibu Lurus. Oh iya. Ini ada saya soalnya.
Bapak Ibu sudah. Oh iya, boleh dikasih contohnya. Ini Bapak Ibu persilakan. Bismillah ya Bapak Ibu. Lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak kita Pak? Ya masa Pak? Aku dari TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, itu. Ya pasti ada mengatakan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini sederhana. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai TK lah Pak. Kesel banget. Saya minta dia ke teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan jadi berdasarkan identitas yang perbaiki. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu dan pasti tidak hanya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut
Ingat, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat mengungkap dasar diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Dia percaya diri, mandiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita coba praktik ya Bapak Ibu. Sudah oh ya, oke. Boleh kita diskusi dulu Bapak Ibu. Apa ya? Oke, sudah. Mendapatkan laporan dari informasi apa yang terjadi gitu ya. Intinya tuh kalau di persahabatan lihat kita sama ibu kita menanya dulu apa yang terjadi, lalu alasan apa, sambil mengeluarkan Gitu alasannya. kestabilan biar Kesannya kita simpati dan empati keadaan. Kita mengalami perasaan mereka bahwa ya apa yang mereka lakukan sebagai hasil dari reaksi yang manusiawi. nanti baru divariasi agak digeser supaya mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan. Ini adalah yang melakukan dari kerabat tersebut pada anak-anak yang Bapak Ibu. Jadi lebih kuat lagi. Padahal justru kalau misalnya di kamarnya mereka di luar mereka ketawa-ketawa, tapi di dalam belum tentu Bapak Ibu. Membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Ini tuh sebenarnya kita membantu mereka untuk mencarikan jalan tahapan-tahapan bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Membiasakan mereka untuk menyelesaikan masalah tidak hanya dengan kekerasan, tapi bisa dengan diskusi dan mencari solusi bersama. Ini juga di sini menjadi percaya diri, mandiri dan merdeka. Percaya diri karena kita tidak merusak kepercayaan diri mereka. Kamu hakim begitu. Ini yang saya juga menjadi merefleksikan diri saya bahwa tiap hari yang saya lakukan kayaknya adalah belum tepat. Begitu Bapak. Mandiri, merdeka karena bebas menentukan konsekuensi apa yang harus mereka jalankan dari kesalahan yang mereka buat, yaitu solusinya harus yang selaras dan serasi dengan kesalahan. Merdeka. Itu yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. 5 menit lagi Bapak Ibu untuk latihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
sama tidak belajarnya. Sudah Bapak Ibu. Bagaimana kita mempraktekkan kita jadi dulu Bapak Ibu ya. Kita mau mengenali ada Iya dong, berdiri dong Ibu. Ini khusus, tapi aku gak pasti pakai contohnya yang share. Ya saya bukan biasanya yang bagus selalu saya. Dia bagus kan saya kalah. Saya kalah sih saya sebel saya suka. Oh gitu. Iya. Berarti kita itu kalau tidak suka dengan teman, apakah
yang Yoga lakukan tadi benar seperti itu? Enggak sih Bu, enggak sih Bu. Harusnya gimana? Harusnya bagus kan ya, kamu kan rajin belajar ya. Iya, harusnya seperti itu. Ya. Berarti Yoga tadi udah tahu kan apa melakukan hal tersebut. Berarti ada hal yang apa ya? Apa ya yang Yoga langgar apa? Kesepakatan kelas yang Menghargai orang lain Bu, menghargai orang lain. Iya. Sekarang Yoga bisa ceritakan nggak kalau kita menghargai orang lain gimana? Bagaimana perasaan? Kalau kita menghargai orang lain dan kita dihargai, kita akan merasa senang. Nah itu kan Yoga udah tahu bagaimana kalau kita menghargai orang. Kalau Yoga dihargai orang juga rasanya senang, ya kan? Berarti tadi itu pelanggaran apa yang sudah disepakati yang dilanggar sama Yoga? Kemarin kelas buat itu Bu, menghargai kerja keras, menghargai orang lain Bu. Ya, berarti ada keyakinan di kelas yang menghargai ya. Jadi tidak boleh lagi kita apa ya, tidak menghargai orang. Walaupun di teman satu kelas itu ada yang beda nilai, kita harus saling menghargai supaya ada rasa apa di kelas itu kalau kita saling menghargai. Saling memiliki Bu, saling memiliki teman Bu. Jadi ada rasa damai yang ada di kelas gitu ya. Berarti keyakinan apa yang belum ditunjukkan Yoga? Yang belum saya tunjukkan. Dari kita. Tadi Bu, menghargai orang lain. Iya, betul sekali. Ya. Jadi Yoga itu salah satu yang belum ditunjukkan dari kepribadian. Jadi harusnya kita itu saling menghargai juga. Siapa Bu? Berarti tindakan Yoga tadi tidak mencerminkan keyakinan dalam kelas. Jadi mulai sekarang harusnya kalau ada teman yang nilainya kecil harusnya kita paham support, dibantu, didorong seperti itu supaya nilainya sama-sama bagus ya. Itu aja Ibu alasannya manggil Yoga dan kita bareng-bareng ya untuk cari solusi dari masalah yang punya. Ya, terima kasih. Selanjutnya
telah kita sampaikan apa itu segitiga restitusi, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu selama menerapkan itu ya Bapak Ibu. Saya minta testimoninya ya Bapak Ibu, boleh saya rekam ya Bapak Ibu satu persatu. Dari pribadi Ibu mengenai penerapan restitusi ini seperti apa, betul ya Bapak Ibu. Ya, kalau dari Ibu Eksi, saya jadi tahu bagaimana Aku saya jadi tahu bagaimana apa sih segitiga restitusi. Oh iya. Selain itu, jadi paham ya Bu bagaimana cara mengontrol disiplin anak ya. Kalau Ibu kita, Ya betul. Jadi kita tidak hanya tahu tapi bisa mencari solusi dari permasalahan anak-anak. Jadi tidak bisa menjudge langsung atau penyebabnya apa, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. terima kasih Bu Risa. Dari saya, karena tadi saya berperan sebagai anak, jadi saya setidaknya jadi tahu bagaimana perasaan anak ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi anak tidak merasa sedih atau terpuruk, tetapi kita boleh mengangkat anak untuk berpikir dalam selanjutnya apa, itu dari anak sendiri. Supaya mereka belajar berpikir kreatif. Terima kasih Ibu Yoga. Terakhir Ibu. Ya, kalau dari saya tadi kan berperan sebagai guru, jadi setidaknya dari restitusi tadi saya tahu bagaimana cara menangani anak itu dengan baik